Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, pada Waalaikumsalam. keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan nantinya akan Waalaikumsalam. mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Amin Rabbal ya rabbal Alamin. alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin pada maghrib insyaallah, di mana malam hari ini kita akan mengkaji tentang fikih menggunakan kitab Safinatun Najah. Insya Allah kita akan membahas tentang bacaan tahiyat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, ini adalah suatu pasal. Fi tasdidatit tasyahudi, di dalam membahas tentang tasdidnya bacaan tasyahud ya. Sebagaimana kita ketahui tasyahud akhir itu adalah rukun dari sholat ya. Maka siapa yang tidak menjalankan tasyahud akhir ini duduk dan kemudian membaca at-tahiyatul mubarakatus seterusnya itu, maka sholatnya tidak sah. Sehingga ya saya mungkin ya dan Bapak Ibu barangkali di waktu dulu belajar membaca Al-Quran itu dua ditekankan. Yang pertama adalah membaca Fatihah gitu ya, berulang-ulang begitu. Kemudian setelah selesai Al-Fatihah dianggap lulus, kemudian tahiyat bacanya. Jadi baca tahiyat. Sehingga guru kita memastikan kita bacaan sholat kita yang fardu itu benar. Ya. Kalau yang lain itu sunnah ya, tidak dibaca tidak apa-apa. Jadi takbiratul ihram, baca Fatihah dan tahiyat ini adalah harus kita jalankan ya. Kalau tidak maka sholat kita menjadi tidak sah. Nah, di dalam bab ini, di dalam pasal ini menerangkan tentang tasdidnya tasyahud. Ya. Tasdidatut tasyahudi, tasdidnya tasyahud, bacaan tasyahud, terutama tasyahud akhir. Kalau tasyahud awal itu hukumnya sunnah ya, hukumnya sunnah. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib dia. Ihda wa ishruna, ada 21 tasdid. Ini sampai para ulama menghitungnya ya, sampai detail menghitungnya seperti itu. Agar kita pastikan bacaan-bacaan kita itu tepat begitu ya, tepat.
Khomsun, 5 diantaranya fi akmalihi di dalam kesempurnaan tasyahud, wasit tata asyara fi aqallih, dan 16 diantaranya adalah di dalam hitungan minimal tasyahud. Jadi itu. Nah, apa saja tasdidnya? Yaitu adalah at-tahiyyatu alat ta'i wal ya'i. Tuh di atas ta dan ya. Ini ada tasdid. Nah, tasdid itu harus ditekan. Bacaan tasdid itu harus ditekan. At-ta. At-tahiyyah. Jadi ditekan. Kalau bacaannya tidak ditekan, berarti tidak sempurna bacaannya. Tidak benar. At-tahiyah misalkan tidak. Ya-nya tidak ditasdid. Maka itu jadi salah bacaannya. Ya. Ya, meskipun ini bukan bacaan Al-Qur'an yang harus mengikuti tajwidnya, tetapi tentunya ya kita memperhatikan ini supaya bacaan kita sempurna gitu ya. Nah, yang sering ditinggal itu ya penekanan ketika membaca tasydid ini ya. Kemudian al-mubarakatus sholawatu ala shad. Di al-mubarakatus sholawatu itu ada tasydid di atas shad. Al-mubarakatus so. Jadi shadnya di tasydid. At-tahiyyatul mubarakatus so. Ya. Jadi ditasydidkan di sini. At-thayyibatu ala ta'i wal ya'i. Di atas huruf ta dan huruf ya. Ini juga ada tasydidnya. At-thayyi, at-thayyi, at-thayyi. Jadi ta-nya ditasydid, ya-nya juga ditasydid. Jadi jangan tidak ditasydid. Contohnya tidak ditasydid ya. Thayyib, thayyibah, thayyibah itu ya, tidak ditasydid itu. Kalau azan itu hayya 'alas shalah. Shotnya kadang-kadang nggak ditasydid. Hayya 'ala shalah gitu ya. Hayya 'ala shalah itu shotnya tidak ditasydid, harusnya ditasydid ya. Nah, kalau tahiyat ini memang kita sendiri yang tahu ya karena itu tidak dijaharkan, tidak dikeraskan ya, sehingga kita mesti memperhatikan bacaan kita masing-masing. Di sini ditekankan di kalimat at-toyi ini ada 2 tasydid, itu di atas to dan di atas ya. At-toyibatu lillahi. Ini ada tasydid juga di sini ala lamil jalal. Tasydid ya pada lamul jalal. Harus dibaca tasydid ya, ditekan lillahi. Lillahi. Jangan lillahi ya. Lillahi itu tidak ditekan. Harus lillahi. Kemudian assalamu ala sin, yaitu ada tasydid di bacaan assalamu, yaitu di atas sin. Assalamu. Jangan assalamu. Assalamu. Jadi assalam ditekan dia. Kemudian alaika ayyuha. Itu di atas ya. Kemudian ada di atas nun dan di atas ya juga ada 3 tasydid di sini. Alaika ayyuhan nabiyyu. Wal ya'i di atas ya, kemudian wan nuni wal ya. Jadi itu sudah berapa itu? Sudah 10 ya, sudah 10. Kemudian kalimat warahmatullahi ala lamil jalalah. Di atas lam ini juga tasydid warahmatullahi. Jangan warahmatullahi. Ya, warahmatullahi. Warahmatullahi apalagi seperti itu ya. Jadi warahmatullahi. Kemudian wabarakatuh. Kemudian di atas sin lagi assalamu ala sin. Di atas sin jika ada tasydidnya assalamu. Alaina wa ala ibadillahi. Ini ada tasydid juga di atas lamul jalalah. Alaina wa ala ibadillahi. Kemudian dilanjutkan as-solihin wa ala ibadillahi solihin. Shotnya juga di tasydid. Ala sodi di atas huruf shod. Kemudian dilanjutkan asyhadu alla ilaha illallah. Ada tasydid di atas lam. Lam alif ini. Jadi ala lami alifin di atas lam alif ini ada tasydid. Jadi harus dibaca Allah. Allah. Ya. Allah.
Ini dibaca anla apa? Allah. Nunnya diidghamkan ke lam. Idgham bila gunnah. Kalau ini dengan tajwidnya. Allah. Asyhadu Allah. Ini lamnya, lam alifnya di tasydid. Kemudian illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ini ada dua tasydid. Ala lami alifin walamil jalalah. Di atas lam alif dan lamul jalalah. Illallah. Jangan ilallah. Jadi kalau ilallah malah artinya berbeda. Malah kalau ini lamnya kita tidak tasydidkan, artinya jadi berbeda. Kalau asyhadu aku bersaksi alla ilaha sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah illallah kecuali hanya Allah. Tapi kalau kita hilangkan tasydidnya artinya jadi berubah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah ilallah, yaitu menuju Allah. Ya. Jadi ini salah jadinya. Atau tidak meniadakan selain Allah itu. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Jadi bisa berubah makna ketika lamnya tidak ditasydid. Kemudian wa asyhadu anna di atas nun ala nun. Wa asyhadu anna. Jadi ditahan dia. Karena ini nun tasydid maka digunakan. Wa asyhadu anna. Jangan wa asyhadu ana. Jadi kalau ana nanti artinya bisa berubah. Wa asyhadu ana. Harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini juga ada tasydid di atas mim. Ya, kadang kita sering menjumpai roknya di tasydid, itu tidak benar. Ya, jadi yang tasydidnya adalah di mimnya. Muhammadar Rasulullah. Hanya karena dia tanwin bertemu rok, maka diidghamkan. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi ada di atas mim dan juga di atas lamul jalalah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, wa ala mimin di atas mim. Ya. Kemudian di sini Muhammad ya, wa ala ra wa ala lamil jalal di atas ra dan di atas lamul jalalah. Di sini ra-nya ditasydid harusnya tidak ya. Wa anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ra-nya tidak perlu ditasydid ini. Ini mimnya ditasydid Muhammad ini. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat. Faslun. Ai hadza faslun fi tasdidatis salati. Di dalam menerangkan tentang tasdid-tasdidnya sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat ini itu juga rukun ya, bagian dari rukun sholat. Jadi jangan kita putus tahiyat kita sebelum sampai sholawat kepada Nabi. Nah, yang rukun itu kepada Nabi Muhammad SAW saja. Kemudian seterusnya itu sunnah. Jadi sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita keburu, batal, sudah nggak bisa nahan apa, misalkan buang gas atau tidak bisa menahan sesuatu, kita segera salam. Ya, itu boleh. Ya. Tapi kalau belum sholawat kepada Nabi, kita salam, sholatnya tidak sah. Ya, sholatnya tidak sah karena kita meninggalkan rukun berupa sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kepada sholawat yang berikutnya itu sunnah saja. Tidak juga tidak apa-apa. Tasdidatu aqallis salati, tasdidnya paling sedikitnya sholawat, jadi sholawat yang wajib ini ya, ala Nabi kepada Nabi Muhammad SAW arbaun itu ada empat titik ya, di mana saja Allahumma di atas lam, ala lami wal mim di atas lam dan di atas mim, Allahumma. Kemudian sholli. Sholli tidak dibaca panjang. Sholli bukan, tapi dibaca pendek. Sholli. Ala lami di atas lam ini. Sholli. Allahumma sholli. Ini yang
ketiga ya, tadi 2 1 2 3. Yang keempat adalah ala Muhammad, yaitu alal mimi di atas huruf mim. Nah, bagaimana dengan sayyidina? Nah, kata sayyidina ini itu di dalam madhab Syafi'i itu sunnah dibaca, ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi kalau di pendapat yang lain tidak perlu dibaca sayyidina ini, ya. Sehingga untuk apa namanya? Untuk kita keluar dari ikhtilaful ulama, ya kita cukup baca Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di luar sholat kita baca dilengkapi dengan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mau ditambahin juga tidak apa-apa kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat ini memang bacaannya sudah ada ketentuannya gitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirin rahimakumullah. Jadi tahiyat ini itu ya sebagaimana keterangan dalam hadis ini adalah satu bentuk percakapan sebenarnya dari Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Ketika beliau Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa naik sampai Sidratul Muntaha. Ya, malaikat Jibril sudah tidak mampu lagi mendampingi baginda Nabi karena begitu besarnya arasnya Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu ya melanjutkan perjalanan. Sedangkan Nabi masih mampu melanjutkan perjalanan. Nah, ketika sudah tidak mampu lagi malaikat Jibril hanya memesan kepada Nabi, ucapkan salam wahai Nabi. Maka Nabi mengucapkan salam kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, nih tasdid-tasdidnya di sini. Nah, segala penghormatan, at-tahiyyatu segala penghormatan, al-mubarakatu keberkahan, as-salawatu salawat, rahmat ya, kasih sayang, at-thayyibatu dan segala kebaikan lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan salam dari baginda Nabi Muhammad SAW kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hanya Allah dan Nabi saja itu, ya. Dan memang Allah berikan kekuatan kepada Nabi untuk sampai ya di makom yang sangat tinggi seperti itu. Kalau malaikat Jibril tidak sanggup, Hanya Nabi Muhammad SAW yang sanggup. Maka kemudian Allah ya membalas salamnya Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ada tasydid-tasydidnya yang kita tadi baca. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga salam sejahtera alaika kepada engkau ayyuhan nabi wahai Nabi Muhammad. Allah saja memanggil Nabi Muhammad itu tidak langsung Muhammad. Ya, ini adalah bentuk ya tasyrif kepada Nabi ya, memuliakan Nabi. Jadi salah satu pemuliaan adalah ketika kita memanggil seseorang itu tidak langsung memanggil namanya. Ya, mengambil bapak atau memanggilnya ibu ya. Ya. Kalau langsung manggil namanya Assalamualaikum ya Muhammad. Itu bisa saja, tapi Allah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Di Al-Qur'an juga begitu. Kalau Allah memanggil nabinya itu menggunakan ya ayyuhan nabiyyu. Ya, bentuk penghormatan Allah kepada kekasih yang paling dikasihi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Allah memanggil nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu langsung memanggil namanya, ya Musa, ya Isa dan seterusnya, ya Ibrahim dan seterusnya. Tapi dengan Nabi Muhammad SAW Allah memanggil dengan ayyuhan nabiyyu. Jadi ketika kita membaca tahiyat itu adalah membaca salam antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini adalah balasan dari Allah kepada Nabi. Salamnya tadi, semoga salam sejahtera selalu tercurah kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan demikian pula rahmat kasih sayangnya Allah dan juga keberkahannya. Nah, Nabi kemudian ya karena sayang kepada umatnya
Ya, tidak hanya beliau saja yang beliau perhatikan, tapi beliau mengangkat umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nih, dijawab oleh Nabi lagi. Assalamu alaina, keselamatan. Semoga salam sejahtera alaina kepada kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan juga hamba-hamba Allah yang soleh kepada umatnya. Beliau ingat kepada umatnya. Ya, inilah pemimpin sejati. Pemimpin yang selalu memperhatikan umatnya. Di saat mendapatkan kesenangan, ingat kepada umatnya. Bukan malah lupa kepada umat. Ya, ini adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau sangat mencintai umatnya. Sehingga percakapan dengan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat umatnya ini. Ya, ya Allah, keselamatan. Semoga keselamatan untuk kami, ya, untuk Nabi Muhammad maksudnya, dan juga kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, kemudian syahadat ini ya, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini bacaan syahadat ini wajib hukumnya ya, tidak boleh tidak membaca syahadat. Salat tanpa ini tidak sah salatnya. Kemudian dilanjutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini sayyidina boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi hitung-hitungan sholawat tadi 4 itu tidak termasuk sayyidina. 4 itu tadi adalah di atas lam, di atas mim, kemudian lam dan mim. Jadi ini tadi tidak perlu sayyid ala sayyidin. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang wajib. Adapun seterusnya itu sunnah. Ya, misalkan kita melanjutkan sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita doakan sholawat juga kepada keluarganya Nabi Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim dan juga keluarganya Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Nah, bacaan salawat setelah Allahumma sholli ala Muhammad tadi itu sunnah hukumnya. Maka tadi kalau kita sholat misalkan ya sedang terburu-buru karena ada ya menahan batal kan kadang-kadang susah ditahan itu ya. Segera Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian tutup Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian misalkan hajat nih dan kalau kita melanjutkan memaksa ya malah jadi batal ya, itu mending kita cukupkan sampai di sini. Nah, sunnah itu bagaimana? Kalau kita jalankan mendapatkan pahala, kalau kita tidak lakukan, tidak apa-apa. Tidak sampai membatalkan sholat kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bacaan tahiyat. Dan kemudian terakhir, sampaikan di sini tentang salam. Ya, faslun aihadza faslun fi aqallis salami, di dalam membahas tentang sedikit-sedikitnya salam atau salam yang wajib. Nah, setelahnya juga tidak wajib artinya. Salam dalam sholat. Aqallus salami, sedikit-sedikitnya salam di dalam sholat adalah assalamualaikum. Ya, kalau sudah nggak kuat lagi menahan apa tadi ya, biasanya gitu ya, udah assalamualaikum, udah nggak tahan. Nah, sudah. Nah, misalkan buang gas misalkan. Kalau kita assalamualaikum, kita teruskan assalamualaikum warahmatullah, terus buang gas wabarakatuh, batal sholat kita jadinya ya. Karena kita masih merangkaikan bacaan sholat dan kita sedang kondisi yang batal ya. Nah, yang penting kita langsung selesaikan ya, meskipun minimum. Jadi kalau minimum itu masih sah, tapi tidak mendapatkan bonus. Ya, lengkapnya adalah assalamualaikum warahmatullah. Ya, toleh kanan, kemudian toleh kiri. Yang toleh kiri juga sunnah. Yang wajib adalah sekali itu salam penutup di saat kita menoleh ke kanan itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, yang minimum adalah assalamualaikum. Nah, tasdidnya ada di mana? Tasdidus salami ala sin. Hanya ada di atas sin ini. Maka bacaannya assalamualaikum.
Assalamualaikum. Jangan salamualaikum. Salamualaikum jangan begitu, tapi assalamualaikum. Ya, itu paling minimum, ya. Nah, kita sudah melengkapi assalamualaikum warahmatullah. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat rahimakumullah, ya, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah. Saya mohon izin dulu karena ada keperluan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji yang akan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Dan kita berdoa kepada diri kita, keluarga kita semuanya, orang-orang kita cintai, agar senantiasa diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal yang berkah, diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah mewafatkan kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya kan. Ya kana budu ya nasta'in. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Ustaz. Nggih.